jurusannya bahasa Indonesia. Terus kalau jurusanku jumlahnya cuman kalau satu angkatan 30. Saya juga pernah belajar sejarah Indonesia. Majapahit, Majapahit. Sriwijaya, Saya tahu. pusing-pusing. Halo, selamat datang kembali di channel YouTube saya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dimanapun teman-teman berada selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan ucapan selamat datang ya buat teman-teman yang baru datang di channel ini. Saya mohon dukungannya dari teman-teman semua untuk subscribe channel ini teman-teman, agar channel ini makin maju lagi ke depannya dan kualitas video ini juga lebih baik lagi teman-teman. Dan ucapan terima kasih banyak juga ya buat teman-teman yang sudah dukung, yang sudah subscribe channel ini teman-teman. Saya tidak bisa membalas apa-apa, hanya bisa mendoakan teman-teman semua. Semoga teman-teman selalu dikasih kesehatan, dikasih keberkahan, dikasih rezeki yang melimpah, dilancarkan dalam segala urusannya, dalam segala usahanya, serta dikabulkan segala hajat, doa-doa dan permohonan teman-teman semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, di video kali ini teman-teman ada salah satu yang menarik lagi tentang bahasa Indonesia teman-teman. Dan kali ini bahasa Indonesia banyak sekali ya dipelajari di Korea Selatan teman-teman. Bahkan bahasa Indonesia ini menjadi tren ya di kalangan anak muda Korea ini teman-teman. Dan ada beberapa fakultas ya perguruan tinggi yang sudah mempelajari bahasa Indonesia ini teman-teman. Jadi video ini teman-teman dari channelnya Dunia Seleb, saya tampilkan di sini channelnya. Mari kita kunjungi channel ini, kita dukung dengan cara subscribe, like, share, dan komen agar channel ini makin besar lagi teman-teman. Jadi biar tidak penasaran seberapa antusiasnya nih anak-anak muda Malaysia ini mempelajari bahasa Indonesia, saya tampilkan video lengkapnya di sini. Mari kita tonton bareng-bareng teman-teman. Selalu kelas bahasa Indonesia tuh penuh banget. Kalau misalnya bukan bahasa juga, kalau sejarah Indonesia itu memang selalu yang paling populer. Karena saya masih memiliki tujuan untuk tinggal di Indonesia, saya pikir saya harus pandai berbahasa Indonesia dan belajar bahasa Indonesia lebih serius dan profesional. Junior ya, junior kampus saya, terus ambil jurusan bahasa Indonesia. Kamu juga ambil jurusan bahasa Indonesia kan? Budaya K-pop dari Korea Selatan memang menarik minat generasi muda Indonesia. Namun sebalik masyarakat Korea Selatan, terutama generasi mudanya malah tertarik untuk mempelajari bahasa Indonesia. Ini menjadi kebanggaan sendiri bagi kita, mengapa bahasa Indonesia begitu mendunia. Bagi generasi muda Korea, bahasa Indonesia menjadi sebuah tren. Seperti yang kita tahu bahwa bahasa asing seperti bahasa Inggris adalah bukan bahasa yang mudah untuk dipelajari. Investasi perusahaan yang banyak bekerja sama dengan Indonesia dari berbagai bidang. Misalnya perusahaan kosmetik dengan tujuan menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi industri Indonesia, sehingga dapat mempelajari dan memperkenalkan brand asli Korea yang terkenal dan fresh di Indonesia. Lantas, bagaimana bisa banyak orang Korea Selatan yang berminat mempelajari bahasa Indonesia? Berikut faktanya. Oke. Pengaruh dari hubungan diplomasi Indonesia-Korea Selatan menjadikan bahasa Indonesia sangat populer di Korea Selatan. Banyak anak-anak muda Korea Selatan telah mampu berkomunikasi dengan bahasa Indonesia. Bukan karena mereka pernah tinggal di Indonesia, namun banyak mahasiswa Korea memilih universitas jurusan bahasa Indonesia di Korea. Saya sangat suka, tapi saya juga suka gedung bahasa. Ya, di sini. Gedung ini karena ada kantor saya di sini. Dalam jurnal yang berjudul Potensi dan Tantangan Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Internasional, Park Jae-hyun tahun 2015 bertulis tentang pendidikan berbahasa Indonesia di Korea Selatan. Park Jae-hyun merupakan orang Korea, sekaligus mahasiswa di Hankuk University of Foreign Studies atau HUF, Seoul, Korea Selatan. Ia merupakan mahasiswa di jurusan Bahasa Melayu Indonesia.
Dalam tulisannya, Pak Jae-hyun memberitahukan tentang pola industrialisasi dalam hubungan diplomasi menjadi dasar dari minat orang Korea Selatan mempelajari bahasa Indonesia. Jurusan bahasa Indonesia di Hankuk University of Foreign Studies pertama kali dibuka pada tahun 1964. Yang Song-hyun dalam tulisannya yang dimuat dalam Proceeding Internasional berjudul Perjalanan Studi Bahasa Indonesia di Korea, Dahulu, Sekarang, dan Mendatang. Tulisan yang diterbitkan pada tahun 2007 menjelaskan tentang jurusan bahasa asing di HUFS. Kampus ini telah melahirkan 2.000 alumni yang mahir berbahasa Indonesia. Adanya budaya Hallyu atau gelombang Korea yang masuk ke Indonesia mendorong orang-orang Indonesia untuk mengunjungi Korea. Sebelum pandemi, kunjungan wisatawan Indonesia mendorong para pedagang, restoran, dan tempat wisata Korea mempelajari bahasa Indonesia. Selain menjadi tren di Korea, bahasa Indonesia digemari karena mudah dipelajari. YouTuber cantik Korea Yuna Nuna adalah seorang mahasiswi yang memilih prodi bahasa Indonesia. Aku kan jurusannya bahasa Indonesia, terus kalau jurusanku jumlahnya cuman kalau satu angkatan 30. Ia menggambarkan bagaimana warga negara Korea Selatan sangat antusias untuk mempelajari bahasa Korea. Ketika Yuna masuk kuliah, ada mahasiswa baru 100 orang di fakultasnya. Kuota untuk jurusan bahasa Indonesia hanya 10 orang, namun yang mendaftar hampir sepertiganya. Yuna menjadi satu di antara 10 orang mahasiswi terpilih. Yuna mengatakan ia sangat senang jadi anak jurusan bahasa Indonesia semester 2. Kalau sejarah Indonesia itu memang selalu yang paling populer. Waktu aku ambil kelasnya itu lebih dari 100 orang untuk kelas sejarah Indonesia. Faktor yang mendorong siswa Korea Selatan berminat belajar bahasa Indonesia adalah merebut peluang untuk bekerja di perusahaan Korea Selatan yang beroperasi di Indonesia. Karena hal inilah, jika mereka memiliki kemampuan berbahasa Indonesia, maka kesempatan diterima di perusahaan Korea yang berinvestasi di Indonesia makin terbuka. Bahkan saat ini sudah ada sekolah menengah atas di Korea Selatan yang mengajari bahasa Indonesia. Untuk mengembangkan bahasa Indonesia lebih luas di dunia internasional, ada beberapa hal yang harus diterapkan. Pertama, harus ada penetapan standar bahasa Indonesia. Mengingat Malaysia menggunakan bahasa Melayu, sementara Indonesia dengan bahasa Indonesianya. Bahasa Melayu dan bahasa Indonesia memiliki perbedaan pada tata bahasa dan dialeknya. Standar ujian bahasa Indonesia secara internasional seperti TOEFL atau IELTS untuk bahasa Inggris yang berlaku secara internasional. Dan yang ketiga, pembelajaran dari segi budaya. Oleh karena itu, guru bahasa Indonesia untuk orang asing atau pengajar bahasa Indonesia untuk penutur asing harus memperkaya pengetahuannya dengan budaya Indonesia agar mampu menarik minat anak didiknya. Keempat, pembelajaran bahasa Indonesia dengan metode pembelajaran campuran, di mana pengajar BIPA tidak selalu menerangkan materinya secara terperinci di kelas, tetapi juga mampu membuat aktivitas pembelajaran lain yang mendukung materi yang diberikan, termasuk menggunakan metode e-learning. Saya juga pernah belajar sejarah Indonesia, Majapahit, Majapahit. Sriwijaya, Saya tahu. pusing-pusing. Bahasa Indonesia mulai dikenal warga negara Korea semenjak tahun 1957, dibarengi dengan pembukaan program studi yang mempelajari budaya dan bahasa Melayu Indonesia. KBRI dukung promosi bahasa Indonesia seperti Hankuk University Foreign Studies yang mulai mendirikan program studi kajian Melayu Indonesia di tahun 1964. Langkah mempromosikan bahasa Indonesia didukung penuh oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Seoul. Halo teman-teman Indonesia, apa kabar? Nama saya Yoga. Bagas, Santi. Maya. Mahara, Dida. Didia, Kita. Ilang, Indang. Seperti yang disampaikan oleh Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Seoul, Gogot Suharwanto yang turut menjadi pemateri. Menurut Gogot, KBRI Seoul secara rutin telah menggelar Advanced Management Program. Selain rutin memfasilitasi warga Korea Selatan yang berminat belajar bahasa Indonesia melalui program BIPA. Advanced Management Program adalah program pengenalan sosial budaya Indonesia termasuk bahasa bagi para eksekutif perusahaan Korea Selatan, terutama bagi perusahaan yang akan berinvestasi di Indonesia. Pengembangan bahasa Indonesia di Korea Selatan mendapat perhatian khusus karena Korea Selatan termasuk salah satu negara mitra investasi dan perdagangan utama kita.
Rektor Universitas Jember, Iwan Taruna, mengapresiasi bahasa Indonesia digemari di Korea Selatan. Hal itu bisa memotivasi mahasiswa yang menempuh mata kuliah umum bahasa Indonesia bisa bersungguh-sungguh belajar bahasa Indonesia. Sementara itu, pemerintah menargetkan pada tahun 2045 bahasa Indonesia akan menjadi salah satu bahasa internasional. Oke teman-teman, luar biasa jadi itu ya videonya. Banyak sekali ya anak-anak muda Korea ini yang antusias untuk mempelajari bahasa Indonesia. Bahkan tadi ada salah satu YouTuber Korea nih teman-teman. Beliau ini adalah salah satu mahasiswi ya yang mempelajari bahasa Indonesia nih teman-teman. Dan banyak banget lah, banyak lagi teman-teman anak-anak muda lain yang berantusias ya. Selain katanya bahasa Indonesia juga mudah dipelajari, jadi anak-anak muda Korea Selatan ini ada yang ingin bekerja di Indonesia ya, di perusahaan-perusahaan Korea yang berada di Indonesia ini teman-teman. Jadi karena memang bahasa Inggris ini agak sulit ya dipelajari, jadi anak-anak muda Korea ini mempelajari bahasa Indonesia teman-teman. Luar biasa nih teman-teman ya. Jadi tadi memang banyak sekali ya anak-anak muda Korea ini yang fasih berbahasa Indonesia. Nah teman-teman, bagaimana pendapat teman-teman semua tentang video ini? Silahkan teman-teman tuliskan di kolom komentar untuk pendapatnya. Saya cukupkan video ini sampai di sini dulu. Semoga kita dipertemukan lagi di video-video berikutnya. Saya mohon maaf apabila di dalam video ini masih banyak kekurangan, masih banyak kesalahan, kata-kata yang tidak tertata dengan baik, dan juga penyampaian isi konten yang belum sempurna. Dari itu saya selalu mohon dukungannya dari teman-teman semua untuk mendukung channel ini ya. Oke teman-teman, saya tutup sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.